Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya atau pengalaman cara mengawali usaha budidaya ikan lele yang benar, agar sahabat bisa berhasil, tidak mengalami kegagalan ataupun kerugian. Meskipun kegagalan dan kerugian itu kalau dalam usaha hal yang wajar ya sahabat. Tapi misalkan sahabat baru usaha budidaya ikan lele 2 bulan, 4 bulan atau 6 bulan, sahabat sudah mengalami kegagalan bahkan mengalami kerugian yang besar, itu kalau menurut saya sangat disayangkan ya dan tidak boleh terjadi. Nah, jadi di sini saya akan kupas tuntas cara mengawali usaha budidaya ikan lele yang benar ya, entah itu di segmen pembenihan, pembesaran ataupun di pendederan. Jadi ini sangat penting sahabat ketahui. Nah, untuk hal yang pertama yang perlu sahabat ketahui, jika sahabat baru memulai usaha budidaya ikan lele, itu saya sarankan jangan terlalu ambisi ya. Dalam artian, sahabat misalkan mempunyai modal besar ya, lahan luas, dan di situ sahabat membuat kolam yang lumayan banyak juga. Nah, kalau menurut saya itu jangan sahabat lakukan ya. Karena setahu saya di sini modal besar dan mempunyai kolam banyak itu belum tentu berhasil usaha budidaya ikan lele ya sahabat. Karena yang perlu sahabat ketahui juga, begitu banyak para petani ikan lele pemula yang baru memulai usahanya langsung gagal bahkan mengalami kerugian yang lumayan besar. Jadi intinya kalau sahabat baru memulai usaha budidaya ikan lele, itu di sini saya sarankan mulailah dalam jumlah yang kecil dulu ya. Jadi jangan langsung besar. Misalkan sahabat usaha di pembesaran ikan lele, itu mulailah ternak dari 1000 ekor sampai 2000-an ekor dulu. Jadi jangan baru memulai sahabat langsung membeli benih misalkan 10 ribuan ekor ataupun 20 ribuan ekor. Sedangkan sahabat belum tahu kekurangan dan kelebihan usaha budidaya ikan lele. Dan kalau misalkan sahabat gagal pun itu otomatis kerugiannya pasti sedikit ya, dibandingkan kalau sahabat baru memulai sudah ternak 10.000, 20.000, itu sudah pasti kerugiannya pasti lumayan besar ya sahabat. Nah, kalau misalkan nanti sahabat ternak 2000 atau 1000 ekor tadi berhasil, di situ sahabat bisa tambah lagi penebaran di siklus berikutnya. Misalkan 4000 sampai 5000 dan lakukan itu seterusnya. Nah, kalau misalkan sahabat usaha di segmen pembibitan, itu juga masih sama ya sahabat. Jadi kita itu harus memulai dari nol. Jadi jangan banyak dulu. Misalkan sahabat bisa mempunyai kolam 3 sampai 4 kolam dulu ya. Dan di situ sahabat bisa melakukan pemijahan satu pasang dulu aja. Jadi jangan berharap kita bisa dapat untung besar dulu. Karena pembenihan ini lebih rumit daripada pembesaran. Nah, kalau misalkan sahabat sudah bisa, nanti sudah jago, sudah mempunyai pengalaman yang banyak, nah di situ sahabat silahkan perluas lagi kolamnya dan perbanyak lagi produksi bibitnya. Nah, untuk hal yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan hal yang nomor satu tadi ya, sahabat. Jadi kenapa di sini saya menyarankan kalau sahabat baru memulai usaha budidaya ikan lele itu harus sedikit dulu. Nah, jadi sambil sahabat belajar budidaya ikan lele, di sini yang terpenting sahabat harus mencari pasar ya, atau yang akan menerima hasil panen bibit atau konsumsi sahabat. Jadi, ini sangat penting sahabat tentukan dari sekarang. Jadi, jangan sampai nanti sahabat mau jual hasil panen bibit ikan lele atau konsumsi sahabat, itu sahabat kebingungan ya mau jualnya kemana. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan di sini juga saya sarankan kalau sahabat mencari pasar tengkulak atau pengepul itu harus yang kontinu ya. Dalam artian nyari tengkulaknya itu harus yang bisa menerima hasil panen bibit ikan lele sahabat dalam jumlah kecil ataupun banyak. Karena setahu saya di sini tengkulak itu mau beli ikan lele atau bibit ikan lele kita kalau jumlahnya yang banyak. Nah, di situ sahabat harus tentukan dari sekarang. Karena yang perlu sahabat ketahui juga,
bahwa banyak petani ikan lele yang gagal atau rugi itu salah satunya disebabkan dari dia tidak mempunyai pasar yang jelas ya, atau tengkulak yang kontinu. Jadi pasar ini wajib hukumnya harus dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi nanti sahabat kalau mau jual itu tidak kebingungan. Nah, untuk hal yang ketiga, ini hal yang paling penting yang perlu sahabat ketahui ya. Jadi, jika sahabat baru memulai usaha budidaya ikan lele dan sahabat mau berhasil, di sini saya sarankan sahabat itu harus lebih banyak lagi mengetahui ilmu dasar budidaya ikan lele. Karena tanpa ilmu dasar budidaya ikan lele, seperti yang saya tadi bilang, modal besar, kolam banyak itu tidak akan berhasil kalau sahabat tidak mempunyai ilmu budidaya ikan lele secara baik dan benar. Nah, lalu di mana sahabat bisa mengetahui ilmu budidaya ikan lele yang benar? Di sini saya sarankan sahabat bisa cari tahu ilmu budidaya itu dari teman sahabat yang lebih dulu terjun usaha budidaya ikan lele. Tentunya cari teman yang sudah terbukti berhasil usaha budidaya ikan lele. Jadi jangan cari teman yang belum terbukti berhasil usaha budidaya ikan lele, di situ sahabat belajar ya. Itu sama saja bohong. Jadi sahabat juga pasti akan ikutan gagal kalau sahabat belajar ke orang yang salah. Jadi ini penyebabnya kenapa banyak petani ikan lele pemula itu yang gagal dan mengalami kerugian, karena disebabkan belajar budidaya ikan lele sama orang yang salah ya, atau sama petani ikan lele yang belum terbukti berhasil dalam budidaya ikan lelenya. Jadi di sini saya sarankan kalau sahabat mau belajar itu harus mencari teman yang sudah terbukti berhasil dalam budidaya ikan lele ya. Dan di situ sahabat bisa cari tahu ilmu budidaya ikan lele apa saja yang dia praktekkan di kolamnya. Karena setahu saya di sini beda tempat atau beda orang itu beda lagi cara pengurusannya. Entah dari cara pengerawatan airnya, cara pemberian pakannya, cara merawat ikan lelenya, ataupun cara-cara yang lainnya. Dan di situ juga selain sahabat bisa mendapatkan ilmu budidaya ikan lele, kalau sahabat belajar sama orang yang tepat, itu sahabat bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan usaha budidaya ikan lele itu seperti apa. Dan kalau misalkan sahabat masih bingung mau belajar usaha budidaya ikan lele itu kemana, dikarenakan di tempat sahabat itu tidak ada teman yang budidaya ikan lele, sahabat juga bisa belajar di channel Si Kumis ya. Karena di channel Si Kumis ini sudah banyak membahas mengenai usaha budidaya ikan lele tentunya secara baik dan benar. Dan apa yang saya share di video ini tentunya yang sudah saya praktekkan sendiri di kolam saya ya sahabat. Jadi sahabat jangan ragu untuk belajar di channel Si Kumis. Dan kalau ada pertanyaan silahkan sahabat tulis di kolom komentar. Nah, untuk hal yang keempat, jika sahabat mau berhasil usaha di pembesaran atau di segmen pembibitan ikan lele, sangat wajib hukumnya buat sahabat itu harus bersahabat dengan alam ya. Karena kalau misalkan sahabat tidak bisa bersahabat dengan alam, modal sebesar apapun, kolam sebanyak apapun, ilmu sebanyak apapun yang sahabat ketahui dalam budidaya ikan lele, itu tidak akan berhasil ya. Ini kalau menurut pengalaman saya. Jadi dalam usaha budidaya ikan, khususnya budidaya ikan lele itu, kalau kita mau berhasil, intinya harus bersahabat dengan alam. Nah, untuk hal yang kelima, kalau sahabat mau berhasil, yaitu sahabat juga harus hobi dulu ya. Karena kalau misalkan sahabat tidak hobi dalam ternak ikan, itu tidak akan berhasil juga ya. Jadi intinya kelima hal itulah yang perlu sahabat ketahui ya, dan sahabat pelajari. Dan kalau kelima hal itu sahabat praktekan, saya yakin ya sahabat itu bisa berhasil usaha budidaya ikan lele. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.